ini aja deh. Sekarang mau ikut nggak? Nah, buat laporan itu jalipnya kalau terjadwal oleh santri. Enggak tajam. Ini dah tacan pernah apa? Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat sore dan selamat datang kepada yang terhormat Ketua Forum Pondok Pesantren Bapak Kiai Haji Anwar Nasari SAG MSI, Bapak Haji, dan juga menambah ilmu dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Putri Salsabila dan rekan saya Elsie Nur Octavia selaku pembawa acara pada sore hari ini. Bapak dan Ibu yang pimpinan bisnis yang diwakili Bapak Haji Dadan, yang kami hormati Ketua Forum Pondok Pesantren Pak Kiai, alhamdulillah sudah hadir. Yang kami hormati Ustadz Happy Chandra yang sudah jauh-jauh dari Bogor meskipun aslinya orang Tasik, anggapnya mudik. Yang kami hormati seluruh perwakilan dari Pondok Pesantren, seluruh peserta lomba yang sudah 2 hari ini mengikuti kegiatan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini di sore yang alhamdulillah cerah, meskipun Hari Santri Nasional diperingati tanggal 22 Oktober karena ada rangkaian kegiatan yaitu perlombaan. Alhamdulillah hari ini kita bisa memperingati Hari Santri Nasional hari Ahad. Lalu kenapa EXA memfasilitasi kegiatan ini? Kami sangat yakin dengan sebuah keterangan Subhanul Yaum Rijalul Hud bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa ini. Semuanya saya bicara, tunjukkan tepuk tangan kita untuk Nusantara. Telah memotivasi lebih dari sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Berpengalaman belasan tahun membawakan seminar di ratusan perusahaan dan organisasi. Sampai jam berapa teh? 30 kota besar di Indonesia. Berhasil membantu orang-orang meraih sukses dan perubahan hidup, membawa 30 menit produktivitas dan pencapaian target. Maghrib jam berapa tuh? Oh ya, siap. Berarti sebelum itu udah selesai ya? Aman ya? Bismillah. Anda bergabung dengan Chandra Production Manager. Nusalli wa nusallimu ala nabiyina Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah. Ketika seorang penyair, Hari Santri adalah nama yang selalu digaungkan setiap tahunnya. EXA adalah bendera yang terus berkibar setiap tahunnya. Dan semuanya punya mimpi. Semua yang hadir hari ini punya himmah, punya mimpi. Tapi kalimat itu tak selesai sampai di situ. Tajriya bimana tastahis sufur. Angin itu kadang berhembus, tidak sesuai dengan keinginan sang melayang. Ana Al-Fakir Happy Chandra, momen yang tepat senja bersama EXA. Hari ini kami merapat karena ternyata EXA, Basnas, Forum Pondok Pesantren terus mempesona untuk gaungkan di bumi Nusantara.
Ayo, waktu yang sangat singkat, yang seharusnya kita bicara sampai 1 jam ya teh ya, karena azan maghribnya lebih awal, berarti dalam waktu 30 menit saya minta itu indah menyambung jual merebut masa depan dari Uni Eksan, Basnas, Forum Pesantren Ilahi Kalmatillah. Tepuk tangan untuk Eksan ini. Maka hari ini pasti bertanya-tanya, karena sebuah kehormatan bagi saya Al-Fakir bisa satu frame bersama guru-guru kami di sini, dari Basnas, dari Forum Pondok Pesantren, Bapak GM juga hadir, orang tua kami hadir, dan yang lebih indah itu apa? Eksa itu berkibar karena ada energi seorang ibu yang setiap detiknya dia berdoa untuk ayahnya, untuk putra-putrinya, dan untuk Eksa yang hari ini hadir. Salam takzim untuk ibu kita tercinta. Kemudian dan pertanyaan kedua, pasti semua berjalan. Karena bagaimanapun saya berasal dari tanah Pasundan. Coba teman-teman yang di sebelah belakang ketika kami tanya, are you ready? Jawaban dari Eksa hari ini adalah yes sir. Are you ready? Tidak. So, are you ready? Mama bahasa Inggrisnya versi Tiga Lontar juga terbiasa. Are you ready? Harus juga bahasa Inggris sampai juga ya. Saya pikir asdasif mau ya. Tadi dibacakan profilnya oleh 2 MC keren kita. Pasti ada bertanya, sebelum saya pernah mendengar ada suara ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sama-sama dengan 79 tahun lalu terus berkibar mendapat tanah persada Nusantara. Acara Hari Santri Nasional dipersembahkan oleh Eksa, Basnas, dan Forum Pondok Pesantren. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, MC kenegaraan yang duduk di tamu-tamu negara di kabinet bukan mereka lagi, bisa jadi adalah 1, 10, 20, 30 yang duduk depan kami di Eksa People hari ini yang akan mewarnai yang itu siapa. Karena saat itu berkibar, ternyata anak Tasik Malaya Selatan ajengan abdi kawin di Pawijahan, di Pawijahan orang kidul. Tapi lama di Bogor pun kan kami saudara dan ada bentang pengintelnya. Karena berkiprah sebagai voice over itu pun ya, santri pun bisa berkiprah di ranah multimedia. Pasti nih ibu-ibu pasti bertanya apa, padahal saya nggak ngerti apa voice over. Voice over itu kondisi suara. Teman-teman Eksa, sebelum saya menuju ke materi, pasti jemaah berkiprah di salah satu voice over. Dan biasanya emak-emak yang suka nonton sama tayangan ini, karena kami berkiprah sebagai voice over. Dan Anda pasti pernah mendengar di Trans 7 setiap pagi sebelum matahari terbit ada acara yang satu ini. Dan Anda pasti pernah mendengar setiap pagi di Eksakta, di audio yang Anda dengarkan. Dan Anda pasti pernah mendengar ada suara ini jemaah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hasanah dan Tujuan. Dan saya belum semakin berlotot dan Anda pasti mengatakan, oh ini makhluknya yang bicara. Dan kita mengisi suara film di laga perfilman, dan kita mengisi suara film di film yang Mahabharata dan Jura Akbar. Biasanya emak-emak yang sambil nyetrika nonton Mahabharata. Mau dengar suaranya Bu? Pasti kompak. Dan Anda pasti pernah mendengar ada suaranya. Lombok, seorang santri, dia asal dari Aikmun Lombok Timur, di pesantren Nurul Haramain. Dia duduk paling tengah dan mengatakan, Afwan Ustaz, soal wahid. Itu suara kau kayak gitu Pak Chandra. Apakah sehari-hari Anda ngomongnya kayak gitu? Ada istighfar di situ. Tidak mungkin saya masuk ke Eksa, ngomong ke kasirnya, dan suaranya kayak suara Mahabharata. Aku ingin beli odo. Bidangnya, santri yang mahir fit tafsir, bertajam pada bidangnya. Santri yang suka dengan mukhtar hadis, bertajam pada bidangnya. Karena ada satu benda yang saya munculkan, santri putra, seorang putra ikhwan. Gambar apa ini teman-teman? Terima kasih kerjasamanya. Sirat inilah hamazah wa nuqsan di putra melanggar di pesantren dan dibotak pakai kapak.
Pasti ada gilu dengarnya, betul? Berarti kesimpulannya, anak masih ingat di lantai 2 atau lantai 3, anak lupa. Waktu itu kru karyawan ekstra satu frame bersama kami, hampir 2 jam lebih. Segmen satunya di multimedia, ambil gambarnya keren banget. Yang mana perwakilan hari ini adalah santri yang semangat, sehat, cerdas, terampil, ceria. Berarti yang angkat kedua tangannya setengah-setengah, kesehatannya setengah-setengah. Tuh, mulai. Siap ya, siap ya. Ketika saya bilang buka, tangan tetap terbuka jemaah. Ketika saya bilang tutup, tangan langsung tutup. Tiba-tiba dia ambil highlightnya keren banget. Dari buang tangan di sini mulai. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, tutup, buka, tutup, tutup. Kata mama di perut, astagfirullahaladzim. Allah berdosa ya bahasa. Siap ya, nanti saya tersorot yang salah suruh maju ke depan. Nanti tadi korinya dari mana nak? Tadi kori membaca Quran dari mana? Masih dari Tasik kah? Belum mulai ada yang baca ayat kursi. Allah berdosa saya. Tepuk tangan untuk bernasihat sehari ini. Masya Allah. Dan selanjutnya, Alhamdulillah. Kenapa saya angkat segmen ini? Karena ternyata setiap kami sumsur kemana-mana, santri itu punya impian yang dahsyat. Izin ya, teman-teman, bisakah kita melihatnya dengan hati bukan dengan mata? Ternyata santri-santri itu punya impian yang dahsyat. Ketika mikrofon kami berikan kepada mereka, rumah warisan punya seperti ini. Kostum mereka tak seindah kostum santri di bumi Tasikmalaya. Ketika kami tanya, mereka mengatakan, Pak Chandra, kami diselamatkan. Mereka nggak bisa beribadah dengan tenang selepas sholat tarawih. Seluruh warga Solomon yang notabene santrinya hanya 3% Muslim, yang 97% mereka bukan agama kita. Mereka teriak di depan pohon ini. Mereka yakin fafirru ilallah. Ketika ditanya wahai Solomon people, wahai santri-santri di negeri ini, kemana kau akan berlari? Ayat tafirru. Dan mereka menjawab fafirru ilallah azza wa jalla. Mereka berteriak kepada Allah dan mereka mengatakan, aku yakin Allah itu tidak tuli dan tidak buta. Santri-santri yang punya the magic of word, kekuatan kata-kata. Hari santri yang indah menyambung juang merangkul masa depan adalah santri yang bisa meng-highlight pesan indah dari bumi Solomon. Jemaah, indah sekali tulisan ini, the power of santri. Ini perdana hari santri kami adakan di Tasikmalaya. Biasanya hari santri Indonesia, ternyata inspirasi terindah bisa menyambung juang merangkul masa depan adalah santri yang belajar untuk mengoreksi diri sendiri, karena mengoreksi orang lain tidak butuh belajar. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasibu anfusakum, koreksilah dirimu sendiri, karena mengoreksi orang lain tidak butuh belajar. Santri-santri yang menyelami samudra Al-Quran di pesantrennya, santri-santri yang menyelami samudra sabda-sabda Nabi di pesantrennya. Santri banyak protes, biasanya jauh dari kata sukses. Bunda, nikmati proses perkembangan putra-putrinya, biar Allah yang menggerakkan. Tapi banyak protes. Santri yang sekian lama menjadi senior di pesantrennya, Pak Yobi, saya sekian tahun di pesantren, alhamdulillah Pak Yobi. Nah, pesanku satu, sebelum keluar dari tenda indah ini, jadilah generasi santri yang pintar merasa, bukan merasa pintar. Kami sharekan 3 narasi ini ke seluruh titik di negeri ini, biar santri punya karakter yang dahsyat. Karena santri di negeri ini adalah santri yang pintar merasa. Bas hadir karena pintar merasa. Forum pondok pesantren hadir karena pintar merasa. Eksa hadir dengan view religi seperti ini karena pintar merasa. Jangan merasa pintar, karena benar setiap pagi sarapanku bukan nasi goreng, tapi sarapanku adalah teriakan seorang ayah
di balik pintu kamar. Nah, sampaikan salam cinta kami untuk kedua orang tuamu. Pohon bisa tumbang hanya dengan teriakan. Sampaikan salam cinta kami untuk ayah ibumu. Nah, kau ingin jadi anak yang nafi di ummah. Salam penuh dari cinta untuk orang tuamu. Jangan sampai di rumahmu ada teriakan-teriakan yang tidak elok dan tidak enak didengar. Karena satu teriakan seorang ayah, satu teriakan seorang ibu, satu kata teriakan ada, itu bisa membunuh juga harapan anak itu. Al-kalam yanfudul mada tanfudul ibad. Lisan kita bisa menunggu sesuatu yang tak bisa disebut, ditembus oleh jarum. Maka hibatifillah, Solomon adalah potret yang kami highlight sekian tahun lamanya kami sharekan ke negeri ini. Karena ternyata santri di Nusantara atau di Tasikmalaya itu macam-macam karakternya. Ada di antara mereka yang selama jadi santri dia bahagia. Karena apa? Dia terjaga prefrontal cortex, bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan, dan cortex itu tercantum dalam Al-Quran. Ayatnya adalah nasiyatin kadibatin. Ulangi ya, nasiyatin kadibatin. Ada yang bisa menghafal nggak? Anak kasih hadiah di hari ini. Mulai ini pasti banyak yang menyanyikan cipta. Ada yang tahu ini surat apakah? Surat Al-Alaq, betul? Nasiyatin kadibatin. Anda bertanya, emang apa yang akan terjadi pada people kontesnya rusak? Kalau nasihatnya rusak, santri nasihatnya rusak, yang akan terjadi, ingat jemaah, yang pertama dia akan sulit mengatur masa depan. Sampai dalam tujuan pada masa depan, kalau selama itu dia tidak bisa menjaga nasihat yang diciptakan Allah Azza wa Jalla. Tepuk tangan untuk generasi dari santri telah diperlukan. Sudah selesai nih. Masih lanjut teh. Ini satu-satu masih semangat. Sebelum berikut teh, izin Bapak Ibu, before I close, sebelum anak tutup segmen ini, ada titipan kado terindah untuk generasi hari santri 2024 yang hadir bersama kami hari ini di segmen eksklusif ekstra. Bahwa ternyata Allah yang menggerakkan semua jiwa raga kita. Langkah kita digerakkan oleh Sang Maha segala jemaah. Dulu santri-santri ini yang di belakang, putra-putri Anda, dulu mereka bangga-bangga dengan kostum yang mereka pakai, dengan kostum TK-nya. Dulu anak-anak Anda, mereka bangga banget pagi-pagi menggunakan kostum yang mereka pakai. Nanti apakah sudah seperti orang lain bacanya? Nanti orang tua hadir seperti orang tua yang hadir di tanah Manado, yang anak santri itu dia terlambat di hari wisuda. Udah tahu cara sudah kok dia terlambat Bapak Ibu. Ternyata dia punya impian yang dahsyat. Ayahnya mengatakan, nah, aku tak punya uang untuk naik angkutan untuk menuju ke kampusmu di acara wisuda. Tapi anak itu mengatakan, aku sudah siapkan kursi roda dan dia siap berjalan 2 jam menyusuri dinginnya tanah Manado. 2 jam jalan kaki dan tiba di kampusnya. Inilah santri asal tanah Manado yang impiannya ingin memberikan kebahagiaan untuk ayahnya yang tak bisa berjalan. Seluruh mata tertuju kepada anak ini. Dia ingin bahagiakan ayahnya yang dibanggakan. Dia memberikan kado terindah untuk ayah yang dia rindu. Ayahnya tak bisa berjalan, tapi doanya terus bergerak. Bisa Anda melihatnya dengan hati hari santri? Kalau Anda melihat tayangan ini, indah ya. Batik yang dia pakai batik sederhana Pak Yai, tapi jiwa raganya penuh dengan cinta. Peci yang dia pakai peci yang sangat sederhana, tapi dia punya impian. Nah, kau harus sukses dah. Bukankah ini impian dari santri? The power of dream. Bukankah ini impian Eksa? Pasti ibu bangga melihat Eksa hari ini. Ibu yang muliakan seorang beliaunya, ibunya apa itu? Saya bayangkan kalau beliau hadir hari ini. Allah dari pasti ingin membuat cinta di dalam kepada budaya. Ahibatillah, momen santri hari ini adalah bukan hanya sekedar nama hari santri, tapi ciptakan the power of building walidain, kekuatan untuk
berbuat baik kepada orang tua kita. Walihadi kuliah. Ayo anak. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan, impian sang santriwati yang biasa. Dia wisuda, tapi Allah lebih cinta kepada Dina Maharani. 2 jam sebelum wisuda, toga sudah dia pakai jemaah. Tiba-tiba dia sakit dan meninggal dunia. Dia nggak bisa merasakan indahnya pakai toga. Dia nggak bisa merasakan indahnya pelukan dengan bundanya. Ketegaran seorang ibu, dia melepas toga yang dia pakai di pagi hari dan diubahnya menjadi kain kafan yang dia balutkan di tubuh putri kebanggaannya. Acara berlanjut, tapi di saat itu tulisan yang turut berduka cita untuk pahlawan dari bumi Lok Sumawe. Kami sebagai MC di situ bersama protokol gubernur menyebut nama almarhumah dengan penuh haru. Kami menyebut nama almarhumah Rina Maharani. Siapa yang Allah gerakkan setelah itu? Tiba-tiba seorang ayah, sang wali santri, setelah proses pemakaman putrinya, dia lari menuju kampus. Dia menarik jas kami sambil mengatakan apa? Pak MC, saya adalah ayah dari almarhumah. Putriku sudah dimakamkan dengan santri-santri yang lain. Tapi aku mohon Pak Chandra, ketika aku sebut namanya di panggung wisuda ini, walaupun putriku sudah tertanam di atasnya batu nisan, tapi izinkan aku naik ke atas panggung Pak MC. Aku akan mewakili almarhumah. Izinkan aku naik ke atas panggung Pak Chandra. Aku ingin mewakili almarhumah. Itu real. Bulan Februari 1 tahun sebelum pandemi COVID-19 dapat pelajaran hebat dari ayah dari tanah Sumawe. Tanah Aceh hari itu berduka jemaah. Kehilangan santri yang punya impian yang indah. Karena hari ini pun kita hadir karena ada the power of mom, kekuatan seorang ibu yang hadir di momen berkah ini. Hadza illa ma ja'altahu salam. Ya Allah, tak ada mustahil bagimu. Ifat hadal makan ya Allah. Wa hadal makan hafathumul malaika, dikelilingi malaikat-malaikatmu ya Allah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa anzalat alaihimus sakinah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Organisasi lembaga-lembaga bakti dan bakti kami pesantren, kami RTK itu sudah masuk 8 tahun. Kami pesantren baru mengangkat Nanti kapan-kapan bisa ketemu sama datanya ya. Bismillah, Assalamualaikum. Ana Al-Fakir Happy Chandra yang berkipas sebagai MC Kenegaraan Republik Indonesia. Sebuah kebanggaan di momen berkah Hari Santri Nasional 2024. Kami bersahabat satu frame di Pondok Pesantren Al-Muslim. Pondok Pesantren Al-Muslim yang berada di area Singaparna, Tasikmalaya. Kami yakin hadal ma'had hafathumul malaika. Pondok Pesantren Al-Muslim ini akan terus melahirkan generasi-generasi Qur'ani al-ajiyal al-mutakhaliqin bi akhlaqil Qur'an. Saatnya putra-putri Anda untuk sama-sama sinergi, untuk sama-sama belajar di Pondok Pesantren Al-Muslim yang ada di zona Singaparna, Tasikmalaya. Pendaftaran pasnya sudah dibuka tahun ini dan saatnya menjadi generasi Quran bersama Pondok Pesantren Al-Muslim. Ana Al-Fakir Happy Chandra bersama Syekhul Mukarram terus berkibar untuk generasi Qurani di Pondok Pesantren Al-Muslim. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.